Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan getaran selaras. Kita mulai dari awal, yaitu kita akan mencari persamaan yang berlaku untuk sistem seperti ini. Ini sebagai contoh sistemnya ya, yaitu massa ditambahkan pada pegas, massanya terletak pada bidang horizontal yang licin. Menurut hukum Hooke, si pegas akan mengerjakan gaya sebesar atau yang bernilai F sama dengan minus Kx. Ketika massanya ditarik, pegasnya merenggang, maka si pegas akan berusaha menarik kembali. Maka akan ada gaya ke kiri. Ya, ketika massanya ditarik ke kanan, akan ada gaya yang bekerja ke kiri. Kemudian ketika massanya didorong ke kiri, berarti si pegas akan mengerjakan gaya ke kanan. Gitu. Nah, misalkan posisi awal ketika sedang diam ini adalah X sama dengan 0, misalnya kita tulis seperti itu, maka pegas itu akan atau begini ya, misalkan pegas itu kita tarik ke kanan sejauh X ini, sejauh X, ini X berarti ya, maka si pegas, lalu pegasnya kita lepas, massanya kita lepas, maka si massa akan bergerak ke kiri dan balik lagi ke kanan terus seperti itu. Jadi akan melakukan gerakan bolak-balik di sekitar X sama dengan 0 ini. Begitu juga kalau si massanya kita dorong ke kiri lalu kita lepas, dia akan bergerak ke kanan, tertarik lagi ke kiri, terus begitu bolak-balik terus. Kemudian bisa juga misalkan massanya tadinya sedang diam di sini, kita pukul ke kiri atau ke kanan, artinya kita berikan kecepatan awal, maka si massa juga akan bergerak bolak-balik. Nah, sekarang berdasarkan hukum Newton, maka berlaku ini ya, F minus Kx ini akan sama dengan percepatannya, percepatan si massa itu. Kita akan tuliskan bersamaannya seperti ini. Ini percepatannya. Kemudian karena kecepatan dari massa tadi bisa ditulis sebagai turunan pertama dari posisinya, maka kita dapat tuliskan ini menjadi m dv per dt. Oke. Kemudian kita kalikan kedua ruas ini ya, kita kalikan kedua ruas ini dengan dx. Dx berarti akan sama dengan v dt. Yang sebelah kiri ini akan kita kalikan dengan dx, jadi minus kx dx. Yang sebelah kanan akan kita kalikan dengan v dt. Berarti akan menjadi m v dv. Oke. Kemudian ini kita integralkan kedua ruas. Katakan kita integralkan dari 0 sampai x. Oke, kemudian yang sisi kanan, karena ini integral terhadap dv, maka kita asumsikan pada saat 0 itu adalah kecepatan awalnya adalah v0, kemudian pada saat x kecepatannya adalah v. Nah, agar kita dapat menggunakan x ini, maka variabel x di dalam integral ini kita robah penulisannya, jadi kita kasih tanda aksen ya. Gitu. Yang ini adalah suatu nilai, sementara ini adalah variabel. Nah, kemudian kalau kita integralkan ini akan kita dapatkan minus kx aksen kuadrat, batasnya dari 0 sampai x, yang sisi kanan, ini per 2 ya intinya. Ini akan didapatkan m per 2 v, ini juga sama ya, kasih aksen v aksen kuadrat dari v0 sampai v. Kalau kita masukkan batas-batasnya, berarti kita dapatkan minus kx kuadrat per 2, yang sebelah kanan akan kita dapatkan m v kuadrat per 2 dikurangi dengan m v0 kuadrat per 2 ya. Sehingga kalau sekarang misalkan kita rapikan penulisannya, ini kita taruh di sebelah kiri, yang ini kita taruh di sebelah kanan, maka akan kita dapatkan m v0 kuadrat per 2 itu sama dengan
mv kuadrat per 2 ditambah dengan kx kuadrat per 2. Ya. Nah, kalau kita perhatikan yang ini ya, yang sisi kiri ini, khusus yang ini, maka itu kan sebenarnya bentuknya adalah integral 0 sampai x minus kx aksen dx. Ini dapat kita tuliskan sebagai integral 0x f dx ya, karena minus kx-nya adalah f. Nah, maka hasil integral ini dapat kita tuliskan sebagai minus u, yaitu potensial. U-nya adalah potensial karena berlaku apa? Du minus du per dx itu akan sama dengan f ini. Ya, ini sudah dipelajari di fisika dasar. Anda ketika berbicara gaya konservatif, maka pasti akan ketemu persamaan seperti ini, ya. Dan ini adalah potensialnya. Maka sekarang jelas ya, kalau kita bandingkan antara hasil integral ini, yang tidak lain adalah ini dia. Tadi ini akan kita tulis sebagai minus u, berarti u-nya adalah kx kuadrat per 2 ini, ya. Sehingga ini adalah u-nya dan ini tentunya adalah tenaga kinetik dari si massa tadi. Ya, tenaga kinetik dari si massa, dan ini adalah tenaga kinetik awal. Gitu ya. Tenaga kinetik awal. Nah, sehingga ketika bendanya awalnya diam di sini, potensialnya bagaimana? Ya jelas potensialnya 0 ya, karena apa? Dalam perhitungan ini kita dapat tuliskan ya. Ini dapat kita tuliskan berangkat dari ux, maaf ya, dari sini aja ya, minus ini ux dikurangi dengan u0. Nah, ini kita asumsikan dia nilainya 0 ketika di awal ini. Ya, dia tidak punya potensial ketika sedang diam di sini. Ya, maka kita dapatkan bahwa misalkan ketika awalnya adalah u0 ditambah dengan k0, hasilnya ternyata sama dengan k ditambah u ketika si massa berada pada posisi x tertentu, ya. Dan nilainya ini tentunya akan konstan. Ya, kenapa? Ya, pertama lihat u0 ini jelas tadi nilainya 0, ya. Nilainya 0. Kemudian K0 itu kan kecepatan awal, ya, V0. Di sini V0 kan suatu besaran yang nilainya konstan, ya. Entah dia diberikan kecepatan awal sebesar V0 ataupun tidak diberikan kecepatan awal, pokoknya nilai V0 ini kan konstan. Yang bervariasi kan adalah si V ini ataupun X ini, ya. Di sebelah kiri ini konstan, sebelah kanan memang bervariasi V dan X-nya, tapi karena sebelah kiri konstan dan ini tandanya sama dengan, ya berarti persamaannya memang harus bernilai, sisi kanan ini memang harus bernilai konstan. Gitu ya. Nah, ini akan kita sebut sebagai tenaga mekaniknya ya. Akan kita sebut sebagai tenaga mekaniknya. Oke. Sehingga kalau sistemnya seperti ini, perhatikan ya. Tidak ada gangguan-gangguan yang lain ya. Hanya pokoknya si massa entah tadinya awalnya ditarik atau didorong lalu dilepas, atau dia awal diberikan kecepatan awal, si sistem ini energinya akan selalu konstan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cari X-nya seperti apa dari persamaan ini ya. Kita tulis ini sama dengan E, kita akan cari X-nya itu seperti apa. Oke, sekarang ini kita hapus. Kita lihat ini ya, yang tengah ini dengan yang sebelah kanan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Misalkan saya tulis dulu, ini adalah mv kuadrat per 2 plus kx kuadrat per 2 sama dengan E. Kemudian nah ini kita kalikan dengan 2 per M ya, 2 per M, maka akan kita dapatkan V kuadrat plus K per M X kuadrat sama dengan
2E per M. Kemudian V kuadrat ini dapat kita tuliskan sebagai sama dengan 2E per M dikurangi dengan K per M X kuadrat. Lalu V ini berarti dapat kita tuliskan sebagai akar dari 2E per M, ya, 2E per M dikurangi dengan K per M X kuadrat. Nah, sekarang akan kita keluarkan K per M ini dari akar ini. Berarti saya akan punya begini, akar K per M lalu akan dikalikan dengan 2E per K, ya, 2E per K dikurangi dengan X kuadrat. Nah, ini akan kita tuliskan sebagai A kuadrat, gitu ya. Berarti nanti akan dikurangi dengan X kuadrat lalu diakarkan, ya. Nah, yang ini akan saya tuliskan sebagai omega. Oke. Jadi saya punya di sini omega itu adalah akar K per M, sementara A itu adalah akar dari 2E per K, ya, 2E per K. Ya. Oke. Nah, kalau ini sekarang kita hapus. Kita akan punya persamaan seperti ini sekarang. V itu kan adalah dx per dt, ya, dx per dt sama dengan berarti adalah omega dikalikan A kuadrat minus X kuadrat. Nah, kemudian kita dapat tuliskan berarti dx itu sama dengan dx per, ya, per akar A kuadrat minus X kuadrat itu sama dengan omega dt. Perhatikan di sini A tadi karena adalah 2E per K, E itu tadi sudah jelas suatu konstanta, kemudian K juga konstanta pegasnya, ya, maka maka sisi kiri ini sekarang hanya mengandung peubah X saja, ya, sisi kiri hanya mengandung peubah X saja. Nah, kemudian kalau ini kita integralkan, ya, kita akan dapatkan bahwa yang sebelah kiri ini tentunya nanti adalah arcus sin X per A, ya. Silakan lihat di tabel integral, ya. Langsung kita pakai. Sementara ini adalah omega T. Itu sehingga kita punya X-nya itu adalah sinus, ya, X per A itu adalah sinus, ini plus konstanta, ya, harusnya kan ini kan integral tak tentu plus C. Nah, kita akan tuliskan sebagai plus delta sin omega T plus delta, ya, atau X fungsi T nya adalah A dikalikan sin omega T plus delta, ya. Inilah persamaan yang menggambarkan pergerakan si massa ini, baik itu dia dikasih kecepatan awal ataupun dia ditarik ke posisi tertentu lalu dilepas atau didorong sampai posisi tertentu lalu dilepas, ya. Ketika T sama dengan 0, maka misalkan, ya, ketika T sama dengan 0 si massa ini ditarik sampai posisi X, ya. Ketika T sama dengan 0 dia ditarik sampai posisi X, posisi maksimumnya berarti kan, maka persamaannya akan menjadi begini kan, X di posisi 0 ini adalah harus sama dengan A. Kalau harus sama dengan A, sementara yang sisi sebelah kanan ini, ya, yang ini itu kan adalah sin
0 plus delta, berarti adalah sin delta. Ya, berarti dia harus sama dengan 1. Dia ketika dia tadi kondisinya adalah ditarik di posisi tertentu lalu dilepas, atau didorong sampai posisi tertentu lalu dilepas gitu. Nah, kenapa kok dikatakan maksimum? Posisi maksimumnya A ini, lihat dari fungsi sinus omega T plus delta ini ya. Kalau kita gambar grafiknya, ini saya hapus aja ya. Saya katakan tadi ini adalah posisi maksimum karena, atau sebelum saya gambar, fungsi sinus theta itu nilainya kan hanya berkisar dari min 1 sampai 1 ya, tidak akan melampaui 1 ataupun kurang dari min 1 fungsi sinus ya. Maka sebelah kanan ini tidak akan memperbesar nilai, ketika dikalikan A tidak akan memperbesar nilai X nya ya. Jadi maksimum nilai X itu adalah A, entah plus A atau minus A ya, titik ekstrimnya itu, sehingga ini adalah titik maksimumnya. Nah, maka kalau misalkan tadi si massa ditarik pada posisi X lalu dilepas, maka itulah posisi maksimumnya, sehingga yang terjadi adalah seperti ini ya, sin delta ini harus 1. Nah, kalau kita gambar ya, itu seperti ini, sin omega T plus delta itu dia adalah fungsi sinus, karena ada di sini ada plus delta ya. Fungsi sinus yang digeser ke kiri sejauh delta ya. Ini misalkan sudutnya ini adalah omega T gitu ya. T boleh. Omega T ya. Maka ini akan menjadi begini. Jadi fungsi sinus kan biasanya mulai dari sini ya kan, yang kita kenal sehari-hari. Nah, kita geser dulu ke kiri sejauh delta ini. Ya, penggambaran dari fungsi sinus ini. Lalu A ini di mana? A ini adalah nilai maksimumnya. Ini A, di sini adalah minus A-nya. Ya. Itu dia kalau kita plot fungsi ini terhadap omega T ya. Ini berarti adalah vertikalnya adalah nilai X-nya. Ya. Nah, kita beri nama ya. Tadi omega itu adalah frekuensi sudut yang nilainya ditentukan oleh K per M. Kemudian untuk amplitudonya A ya. A adalah amplitudo. Ini tadi memenuhi persamaan akar dari 2E per K. Oke. Nah, kalau tadi kita tinjau ya, ini kan salah satu kasus ya, yaitu ketika awal si massa itu berjarak A, berada pada posisi amplitudonya. Jadi ditarik lalu dilepas. Misalkan ini kasus awal ya. Ini terpisah ya, terpisah. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau misalkan si massa ini dikasih kecepatan awal V0 ya. Jadi dia tadinya diam di sini lalu dikasih kecepatan awal V0. Nah, itu bagaimana? Maka posisi dia ketika di 0, ini kasus kedua ya, itu tentunya sama dengan 0 ya, karena awalnya dia di sini. Berbeda dengan yang tadi, awalnya dia ditarik pada posisi tertentu lalu dilepas. Nah, posisi tertentu itu tentunya akan sama dengan amplitudo. Sekarang awalnya dia di sini dikasih kecepatan awal V0. Kalau X awal xt sama dengan 0 itu nilainya 0, maka sisi sebelah kanannya akan menjadi A sin omega T jadi 0 plus delta. Ya, omega T T-nya 0, maka omega T jadi 0. Nah, berarti sin delta di sini harus sama dengan 0. Yang artinya apa? Deltanya harus sama dengan 0 juga. Kalau ini tadi
delta bisa kita tulis sebagai pi per 2 ya. Sin pi per 2 kan 1. Nah, sehingga kalau yang seperti ini ya, sekarang kita kembali sini. Kalau yang seperti ini maka xt-nya itu dapat ditulis sebagai a cos omega t ya, karena ini tuh sama dengan sin omega t plus pi per 2 ya. Buktikan sendiri ya, tinggal pakai identitas trigonometri pasti ketemu ini. Kemudian yang ini menjadi seperti ini, sehingga kita punya persamaannya adalah xt sama dengan a sin omega t karena deltanya sudah 0. Nah, lalu kalau ini kita turunkan satu kali ya, saya taruh di sini sekarang. Kalau ini saya turunkan satu kali dx per dt ya, berarti kita akan punya a, lalu ini omega ya, kemudian ini jadinya cos omega t plus delta. Oke. Nah, ini tentunya adalah v-nya ya. Nah, maka ketika v di t sama dengan 0, yang akan kita tuliskan sebagai v0, jadi kecepatan awal, berarti kita punya a omega cos 0 plus delta. Tadi deltanya sudah 0 ya, berarti kita punya cos omega 0. Ini deltanya tadi sudah 0, itu aja ya, deltanya sudah 0, sehingga kita punya ini sama dengan 1, berarti V0 nya sama dengan A omega. Artinya apa? Kita boleh tulis A itu sama dengan V0 per omega. Berarti pada kasus yang ini ya, pada kasus yang ini kita punya xt nya bisa ditulis sebagai V0 per omega ya, kalikan sin omega t. Kalau yang ini, yang pertama ya, kita bisa tulis sebagai ini tadi ya, berarti yang ini ya, kita bisa tulis yang ini. Nah, ini dia. Oke ya, ini ada dua kasus. Ketika misalkan masanya ditarik sampai posisi tertentu lalu dilepas, yaitu yang kasus pertama ini, maka persamaan geraknya menjadi seperti ini. Fungsi x-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau si bendanya awalnya diam di posisi awalnya diam, lalu kita kasih kecepatan awal v0, maka persamaannya akan menjadi seperti ini ya. Oke. Dari sin kita bisa rubah ke cos, begitu juga ini sin bisa dirubah ke cos. Itu hanya permainan matematis saja menggunakan rumus-rumus trigonometri. Anda silakan rubah-rubah sendiri ya. Prinsipnya seperti itu tadi. Dari awal kita memodelkan suatu masalah seperti ini dengan berangkat dari persamaan energinya, kemudian kita dapatkan solusi untuk x fungsi t-nya ya. Solusinya bisa kita terapkan pada kasus misalkan masanya itu ditarik dulu lalu dilepas, atau masanya pada kondisi diam kita berikan kecepatan awal. Nah, kemudian omega t plus delta ini disebut sebagai fase getaran ya, fase getaran, dan ini delta sebagai fase awal gitu ya. Ya, selebihnya tinggal permasalahan matematis biasa. Dari fungsi kita buat plot dan seterusnya, itu harusnya sudah sangat mahir bagi mahasiswa yang mungkin sudah masuk semester ketiga sekarang ya, karena di semester 1 kita sudah mengenal matematika baik itu di kalkulus maupun matris 1 dan 2. Baik, untuk pembahasan getaran selaras, bagaimana kita mendapatkan persamaan geraknya, solusinya juga, dan juga energinya sudah kita selesaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.